Nih. Halo Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Pasha Margaret dengan NIM D0024-180. Saya dari SKD B10. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi lengkap dari medula spinalis sebagai tugas inhal untuk blok 2.3 anatomi. Oke, berikut adalah gambaran dari medula spinalis. Nah, pada medula spinalis terdapat dua buah perbesaran atau yang disebut dengan intumescentia. Yang pertama itu ada intumescentia cervicalis yang terletak di C3 sampai dengan T2 dengan perbesaran klimaks di C6. Kemudian ada intumescentia lumbalis yang terletak dari T2, T10 sampai dengan L2 dengan pembesaran klimaks di T12. Kemudian, pada medula spinalis, terdapat dua buah struktur yang khas, yaitu konus medularis dan juga ada cauda equina. Konus medularis adalah ujung inferior dari medula spinalis yang membentuk kerucut, sedangkan cauda equina adalah struktur buntut pada radix lumbalis dan sacralis. Nah, medula spinalis terbagi menjadi tiga buah plexus, yaitu plexus cervicalis, plexus brachialis, dan plexus lumbosacralis. Plexus cervicalis dibentuk oleh ramus primarii ventralis, nervus cervicalis 1 sampai 5, yang mana nervus spinalis ini berasal dari segmen cervical 1 sampai 4. Kemudian, plexus brachialis dibentuk oleh nervus cervicalis 5, 6, 7, 8, dan nervus thoracal 1. Lalu, plexus lumbosacralis dibagi lagi menjadi tiga buah plexus, yaitu plexus lumbalis yang terdiri dari nervus lumbalis 1 sampai dengan 5, plexus sacralis yang terdiri dari nervus sacralis 1 sampai dengan 4, dan plexus coccygeus yang terdiri dari nervus sacralis 4 sampai dengan 5 dan juga nervus coccygeus. Nah, medula spinalis itu mempunyai struktur eksterna di bagian luar dan juga struktur interna. Untuk struktur eksternanya, yang pertama ada visura mediana anterior di bagian anterior. Kemudian yang kedua ada sulcus medianus posterior. Kemudian ada sulcus anterolateralis yang menjadi tempat keluarnya radix anterior atau radix efferent atau radix motorik. Dan ada sulcus posterolateralis yang menjadi tempat keluarnya radix posterior, radix afferens atau radix sensorik. Nah, tadi struktur eksternal atau struktur yang di luarnya. Sekarang struktur internalnya atau struktur yang di dalamnya. Untuk struktur internalnya dari medula spinalis ini terdiri dari dua buah bagian, yaitu substansia alba dan substansia grisea. Substansia alba itu berada di bagian luar dan warnanya putih. Kenapa warnanya bisa putih? Karena isinya adalah serabut saraf yang terhubung oleh mielin. Substansia alba akan dibagi menjadi tiga bagian. Ada funiculus anterior, funiculus lateral, dan ada funiculus posterior. Kemudian yang di bagian dalam tadi ada substansia grisea. Nah, dibandingkan substansia alba, substansia grisea warnanya lebih gelap. Warnanya abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Dan di tengahnya nanti akan ada kanalis centralis yang akan menjadi tempat eh, yang akan diisi oleh LCS hingga ke ventriculus terminal. Di kanan ascendant akan ada spinothalamic anterior, yang mana fungsinya itu adalah untuk membawa rangsang raba dan tekan. Kemudian ada spinothalamic lateral yang membawa rangsang nyeri dan suku. Kemudian ada spinocerebralis yang anterior dan posterior, yang fungsinya itu adalah untuk membawa rangsang keseimbangan atau proprioceptif. Kemudian ada columna dorsalis posterior, yang fungsinya itu adalah untuk melokalisasi sentuhan, getar, diskriminasi dua titik, dan proprioceptif. Kemudian di kiri descendant akan ada tractus corticospinalis anterior dan lateral untuk pergerakan otot volunteer. Tractus rubus spinalis
yang merupakan traktus ekstrapiramidalis yang fungsinya untuk koordinasi gerakan otot kontralateral. Kemudian ada traktus tectospinalis yang merupakan traktus ekstrapiramidalis yang fungsinya untuk refleks pada lengan. Kemudian ada respons terhadap penglihatan, pendengaran, atau kulit. Dan yang terakhir, ada traktus ekstrapiramidalis yang fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi antara gerakan kepala dan mata. Untuk klinisnya sendiri, di medula spinalis itu ada beberapa penyakit, seperti spina bifida occulta, kemudian ada meningokel, dan ada myelomeningokel. Untuk spina bifida occulta itu nggak ada yang keluar. Sedangkan untuk meningokel itu LCS-nya sampai keluar, tapi nggak sampai jaringan syarafnya. Sedangkan untuk bentuk paling parahnya itu ada myelomeningokel di mana LCS dan jaringan sarafnya keluar dari kanal sentralis. Baik, sekian penjelasan saya mengenai inhal saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.